Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita telah sampai pada syubhat tentang pernyataan orang musyrik bahwa saya tidak melakukan kesyirikan, sementara dia sendiri tidak mengetahui apa itu kesyirikan. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, fa in qala asy-syirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam faqul lahu ma ma'na ibadatil asnam atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal akhshab wal ahjar takhluq wa tarzuq wa tudabbiru amra man da'aha fahada yukadzibuhu al-Qur'an. Wa in qala huwa man qasada khashaba aw hajara aw bunyatan ala qabr aw ghairihi yad'u dhalik wa yadbahuna lahu wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa wa yadfa'u Allahu anna bi barakatihi wa yu'tina bi barakatihi faqul sadaqta wa hadha fi'lukum 'inda al-ahjar wal abniyah 'ala al-qubur wa ghayriha fahadha aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam wa huwa al-matlub. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, jika orang musyrik ini mengatakan syirik itu adalah ibadatul asnam, menyembah
berhala. Syirik itu adalah ibadatul asnam, menyembah al-asnam, berhala. Wa nahnu la na'budul asnam, sementara kami tidak menyembah al-asnam, berhala. Maka tanya dia, jawab dengan pertanyaan, apa arti menyembah al-asnam? Apa arti menyembah berhala? Apakah engkau menyangka bahwa yang dimaksudkan dengan menyembah berhala bahwa mereka itu meyakini bahwa bebatuan itu, kayu-kayu itu, atau bebatuan itu mencipta, memberi rezeki, mengatur urusan orang yang berdoa kepadanya? Maka ini telah diingkari oleh Al-Quran. Kalau kamu menyangka ini artinya menyembah berhala, maka ini telah diingkari oleh Al-Quran. Bisa dipahami? Ini diingkari Al-Quran. Ya. Siapa orang-orang musyrikin juga memahami bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala mencipta, bukan bebatuan ini, bukan pepohonan ini. Terus jika dia mengatakan, menyembah berhala adalah memaksudkan pepohonan atau kayu itu, atau bebatuan itu, atau bangunan yang di atas kubur, atau selainnya, berdoa kepadanya, menyembelih untuknya, dan mengatakan bahwa dia itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, dan Allah yang menyelamatkan kami dengan berkah melalui berkahnya. Allah yang memberi kepada kami melalui berkahnya. Kalau ini ucapannya yang dimaksud dengan menyembah berhala, maka jawab benar. Benar, itulah menyembah berhala dimaksudkan. Dan ini adalah perbuatan kalian di sisi pepohonan, kayu-kayu, bebatuan, bangunan-bangunan di atas kuburan dan yang semisal ini. Ini perbuatan kalian, ini menyembah berhala. Berarti jawaban ini dengannya dia telah mengakui bahwa perbuatannya adalah menyembah berhala, dan ini yang dimaksud. Baik, hanya ini berlanjut ya. Dikatakan pula, qauluka asyirku ibadatul asnam, hal muraduka anna syirka makhsusun bihada wa anna li'timada ala salihin wa du'aahum la yadkhulu fi dhalik, fahadha yarudduhu ma dzakara Allah fi kitabih min kufri man ta'allaqa 'ala al-malaika aw Isa aw as-salihin, fala budda an yuqirra laka anna man asyraka fi ibadati Allahi ahadan min as-salihin fa huwa asy-syirkul madhkur fil Qur'an wa hadha huwa al-matlub. Katakan juga kepadanya, perkataan kamu syirik itu menyembah al-asnam. Apakah maksud engkau? Apakah maksud engkau bahwa syirik khusus hanya ini? Hanya berhubungan dengan asnam, itu saja syirik? Tapi sebelumnya beliau telah pahamkan bahwa kesyirikan orang musyrik sehubungan dengan asnam. Asnam itu bebatuan, pepohonan, jimat-jimat, kuburan,
atau sesuatu yang dibuat mengatasnamakan kuburan yang pertanda orang yang meninggal di sini dan yang semisal itu, karena kan tidak ada orangnya jauh di sana, tetapi kita buatkan pertanda dia di sini. Yang semisal ini semuanya asnam. Penyembahan terhadap asnam artinya memaksudkannya, bukan artinya menganggap dia pencipta yang menyelamatkan. Tidak. Maksudnya menyembah mereka adalah memaksudkannya, mengarahkan sembelihan untuknya. Yang diharapkan dengannya melalui mereka, kita semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kebaikannya, kemurahannya, rahmatnya melalui mereka. Ini dimaksud dengan menyembah asnam yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Amin ya? Ini dilakukan oleh orang musyrik juga. Antum paham orang-orang yang buat patung-patung Buddha apa semua itu? Mereka yakini ini patung, ini kayu, ini bukan kayu, ini memberikan. Antum pahami dia? Jangan sekali-sekali menganggap bahwa mereka menyembah kayu itu karena menganggap kayu itu yang bisa menyelamatkan dan sebagainya. Tidak. Mereka meyakini, ada yang maha hebat melalui mereka ini. Ini namanya akhirnya apa? Karena melalui mereka dia maksudkanlah sesuatu melalui itu sebagai pertanda. Diarahkan padanya sembelihan, diarahkan padanya pengorbanan apa dan semisal. Inilah menyembah berhala. Yang diharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hanya sekarang mau ditegaskan. Perkataan kamu syirik adalah menyembah asnam, apakah kamu maksudkan bahwa syirik hanya khusus untuk ini? Ini saja syirik? Dan bahwa bersandar kepada orang soleh, bukan asnam sekarang. Bukan bebatuan, bukan kuburan, bukan pepohonan, bukan jimat-jimat, bukan kulau basi, kulau ini, kulau itu dan semisal itu. Ini sekarang bersandar kepada orang soleh, berdoa kepadanya, tidak masuk ke dalam kesyirikan. Kalau kau maksudkan syirik hanya itu, yang ini tidak masuk, maka ini juga telah dibantah. Telah terbantah oleh apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu tentang kekafiran orang-orang yang terikat tergantung kepada para malaikat, Nabi Isa dan orang-orang soleh, dan ini telah lewat. Makanya kata Syekh, tidak boleh tidak, pasti dia akan mengakui bahwa yang melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah, siapapun juga dari orang-orang soleh, maka itulah kesyirikan yang dimaksudkan dalam Al-Quran, dan ini yang menjadi matlub. Ini diinginkan, paham ini diinginkan. Setelah kita pahami ini, beliau kasih pembahasan, semacam kesimpulan dari beberapa pembahasan yang telah lewat. Wasirrul mas'alah annahu idza qala ana la usyriku billah faqullah masyirku billah fassirhu li fa in qala huwa ibadatul asnam faqul ma ma'na ibadatul asnam fassirha li fa in qala ana la a'budu illallah faqul ma ma'na ibadatillah fassirha li fa in fassaraha bima bayyanahu al-Qur'an fa huwa al-matlub wa in lam ya'rifhu fa kayfa yadda'i syai'an wa huwa la ya'rifu wa in fassara dhalika bi ghairi ma'na bayyanta lahu al-ayat al-wadihat fi ma'na asy-syirki billahi wa ibadati al-awthan wa anna alladhi yaf'alunahu fi hadha az-zaman bi aynihi wa anna ibadatallahi wahdah la syarika lahu هي الذي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا
kabirul i'tiqad wasyirkul ladzi nazala fihi al-Qur'an wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas alaihi fa'lam anna syirkal awwalin akhaffu min syirki ahli zamanina bi amrayni ahaduhuma baik. Inti pembahasan ini adalah bahwa jika dia mengatakan saya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka katakan kepadanya, apa syirik kepada Allah itu? Jelaskan kepada. Saya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka apa itu syirik kepada Allah? Jelaskan kepada aku. Jika dia menjawab syirik kepada Allah, ibadatul asnam, menyembah asnam, maka tanya, apa itu menyembah asnam? Jelaskan kepada aku. Dan jika dia mengatakan, saya tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah, maka katakan, apa makna beribadah kepada Allah? Jelaskan kepada aku. Arahkan ke situ. Apa arti syirik? Apa arti ibadah kepada Allah? Saya ini dia tidak paham. Nah, sekarang, jika dia menjelaskannya sebagaimana yang Al-Quran sebutkan, maka berarti telah sampai maksud kita, memahamkan apa yang betul-betul disebutkan dalam Al-Quran tentang makna syirik kepada Allah dan makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia tidak tahu, jika dia tidak tahu, maka kembalikan kepada pertanyaan sebelumnya. Tanya, kenapa mengaku sesuatu sementara tidak tahu? Saya tidak melakukan kesyirikan sementara tidak tahu syirik. Saya tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah sementara tidak tahu apa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tahu, berarti jelas selesai sudah pembahasan, tinggal realisasi, mana pembuktian. Kalau dia tidak tahu, kembalikan. Kenapa kamu mengaku berlepas dari syirik sementara kamu tidak tahu syirik? Kenapa kamu mengaku saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah sementara kamu tidak tahu apa itu ibadah kepada Allah, apa itu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jika dia tidak tahu, maka kamu jelaskan. Iya. Atau jika dia menjelaskan tapi penjelasannya keliru, iya, maka pahamkan dia, jelaskan padanya dengan ayat-ayat yang jelas tentang makna syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tentang makna menyembah berhala. Jelaskan, maka akan nampak bahwa yang mereka lakukan pada zaman ini itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Dan bahwa ibadah kepada Allah semata dan tak ada syirik baginya, justru itulah yang mereka ingkari terhadap kita. Sebab kita mengajak ibadah murni kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan, justru mereka ingkari. Pahamkan itu. Wa yasihun, justru itulah yang mereka teriakkan, sebagaimana diteriakkan oleh saudara-saudara mereka sebelumnya. Dalam surah Shad, orang-orang musyrikin menyatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia mau menjadikan, ketika Nabi seru kepada mereka menyatakan la ilaha illallah, orang musyrikin mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia mau menjadikan sembahan-sembahan itu hanyalah sembahan yang satu? Inna hadha la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang tidak, ini adalah sesuatu yang ujab, yang sangat
yang sangat mengherankan. Ilah. Iya. Jadi orang musyrikin tidak mau kalau ada satu ilah saja. Apa makna ilah? Sudah jelaskan? Sesuatu yang dimaksudkan padanya ibadah. Kapan ada ibadah dimaksudkan padanya berarti jadikan ini ilah. Ini kan seruannya Nabi. Iya. Orang musyrikin mengingkari. Masa mau jadikan satu saja ilah? Orang musyrikin sama saya, iya. Kesyirikannya juga di situ. Mereka tidak mau kalau Syekh mengajak ibadah hanya kepada Allah. Satu saja dimaksudkan padanya ibadah. Walaupun dia orang soleh, mereka tidak mau. Kata Syekh sama. Kalau kamu sudah pahamkan berarti apa? Iya. Justru ibadah murni kepada Allah. Yang mereka mengaku saya hanya beribadah kepada Allah. Dan tidak boleh ada syirik kepada Allah. Yang mereka mengaku saya tidak melakukan syirik kepada Allah. Justru seruan ini itu yang mereka ingkari. Sama dengan pernyataan pendahulu mereka, aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Jelas? Ini inti pembahasan. Jadi ini kata kunci dalam mengungkap syubhat. Orang bisa memahami uraian syubhat ini kalau tahu apa arti ibadah kepada Allah. Apa arti ilah? Apa arti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman itu. Pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Saya baca sebuah kitab kecil. Kitab kecil pegangan yang dikarang oleh salah seorang tokoh dalam sebuah kelompok. Kitab ini semacam pegangan oleh kelompok itu untuk mengantisipasi keluarnya semakin banyak dari kelompoknya kepada manhaj salaf. Sebab kapan katanya orang-orangnya duduk bersama orang-orang salaf, maka pasti terpengaruh, membantah kita dan yang semisal itu. Dia buat kitab kecil, dialog antara kelompok itu dengan ustadz salaf. Siapa yang baca dialognya itu maka dialog dusta, dibuat-buat. Dan saya sangat tahu betul kelompok ini memang sering berdusta. Bahkan berdusta atas nama Nabi saja enteng bagi kelompok ini. Dalam salah satu pembahasan di situ, dia mengingkari uluhiyah. Tidak ada pembahasan uluhiyah dalam Al-Quran. Yang ada hanya rububiyah. Alastu bi rabbikum. Lihat, ketika di alam ruh apa yang ditanyakan? Alastu bi rabbikum. Bukankah saya adalah Rabb kalian? Di situ kalimatnya apa? Rabb. Iya. Rabb. Kalau begitu yang ada hanya sifat rububiyah. Rububiyah artinya, Rabb artinya pemilik rububiyah. Iya. Pemilik rububiyah. Saya tidak ungkap lebih jauh pembahasannya. Hanya dari sini pertama dia mengingkari uluhiyah, dan di sini ketololan kelompok ini. Yang kedua, dia berdalil dengan rububiyah Allah dengan kata Rabb. Benar pendalilannya. Benar pendalilannya. Alastu bi rabbikum kata Rabb. Berarti rububiyah Allah, iya. Kata Rabb berarti rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Bentar pertanyaannya ya. Berarti kalau dia dapat ayat yang kita baca ini, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia mau menjadikan ini satu saja ilah? Berarti seruan Nabi apa? Agar supaya satu saja ilah, ya. Orang musyrikin tidak mau. Iya. Kalau hanya satu ilah yang diibadahi, ilah. Kalau dia pahami arti ilah, berarti apa? Yang memiliki sifat uluhiyah sama. Rabb artinya pemilik rububiyah. Ilah artinya apa? Yang mempunyai sifat uluhiyah. Harusnya dia bisa pahami ada ilahiyah. Bahkan la ilaha, kata ilah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Harus dia pahami. Ini uluhiyah ini. Dari kata ini. Heran jamaah. Kelompok ini mempunyai 6 prinsip. Prinsip pertamanya adalah la ilaha illallah. Tebarkan la ilaha illallah, tapi ternyata tidak paham la ilaha illallah. Justru dia ingkari kandungan la ilaha illallah, tidak ilahiyah. Yang menyerukan ilahiyah itu bid'ah. Sebab tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada justru rububiyah. Terus kata Allah, Allah berapa banyak? Nama Allah yang paling banyak dalam Al-Quran apa? Allah. Iya, Allah artinya apa? Yang memiliki sifat ilahiyah. Kebodohan yang sangat. Kitab yang dimaksudkan kitab pegangan kecil yang dikarang oleh salah seorang tokoh jamaah tabligh. Saya punya di rumah. Sayyid, banyak kebodohan di dalamnya. Hanya itu sebagian dari kebodohan yang sangat. Kita sebutkan sekedar sesuai dengan pembahasan kita semua ayat. Sayyid, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jelas. Hanya kita tidak bisa lanjut lebih jauh. Pembahasan selanjutnya, Syekh sudah menganggap yang sudah sampai pada pembahasan ini sudah paham apa arti ibadah kepada Allah, apa arti ibadah kepada selain Allah, apa arti syirik. Saya sudah menganggap itu. Yang ikut pembahasan selanjutnya harus sudah paham itu. Jangan bingung lagi. Karena itu kalau saya tanya harus bisa jawab. Kalau saya tanya, sekarang sudah beribadah kepada Allah, apa arti beribadah kepada Allah? Tidak beribadah lagi kepada selain Allah? Apa arti beribadah kepada selain Allah? Kalau saya tanya, apakah selamat dari kesyirikan? Apakah selamat dari kesyirikan? Oh iya, saya tidak mau melakukan syirik. Saya tidak mau. Apa itu melakukan kesyirikan? Apa itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau jawabannya, ibadah kepada Allah, ibadah kepada selain Allah artinya ya ibadah kepada berhala. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah kepada berhala? Berhala itu apa saja bentuknya? Apakah hanya terbatas pada pepohonan atau mencakup orang-orang soleh? Apa yang dimaksudkan ibadah dengan ini? Bisa jemaah dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tolong direnungkan.
Sekarang, ya, insyaallah kita sudah paham. Fa idza arafta, jika kamu sudah tahu bahwa inilah yang dinamakan oleh orang-orang musyrik pada zaman kami kabirul i'tiqad. Ini yang dinamakan oleh orang musyrik pada zaman kami kabirul i'tiqad. Orang musyrik pada zamannya sih, itu menganggap sikap terhadap orang soleh dan semisal itu adalah kabirul i'tiqad, keyakinan yang terbesar. Jika kamu telah pahami bahwa ini yang mereka katakan sebagai kabirul i'tiqad, keyakinan yang terbesar, justru itulah kesyirikan yang Allah, yang Al-Quran turun menjelaskannya. Justru itulah kesyirikan yang Rasulullah SAW datang memerangi manusia terhadapnya. Ya, kamu sudah paham ini, maka sekarang yakin beliau masuk ke dalam pembahasan lebih dalam bahwa kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih ringan daripada kesyirikan orang zaman kami, dilihat dari dua sisi. Sekarang masuk ke dalam pembahasan, sekarang sudah dianggap paham sudah. Syiriknya pada zaman Nabi sudah dipahami, kemudian ditransfer. Oh, ternyata yang dilakukan oleh orang-orang sekarang zamannya syirik, itu syirik juga. Zaman Nabi SAW orang musyrik, zaman ini sekarang juga ini orang musyriknya. Zamannya Nabi SAW kesyirikan mereka yang terhebat apa? Apa yang terhebat? Apa yang paling hebat itu? Sesuatu yang mereka maksudkan supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kesyirikannya kan? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyerahkan ibadah kepada mereka. Bukan menganggap bahwa mereka itu pencipta, penguasa, pengatur alam semesta yang bisa menyembuhkan, memberi manfaat. Tidak. Tetapi ibadah. Kami tidak memberikan ibadah kepada mereka kecuali satu, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Saya tanya jemaah, ketika mau mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ini upaya kecil atau upaya besar? Bukan sekedar besar, terbesar. Ini upaya terbesarnya orang musyrikin zaman Nabi ya. Ternyata justru itulah syiriknya pula. Iya, orang musyrik zaman kami kata Syekh. Mereka justru menganggapnya itu juga sebagai apa? Kabirul i'tiqad, keyakinan terbesar. Makanya tidak sembarang yang diajarkan ilmu itu. Bagaimana melakukan hubungan terhadap orang-orang soleh, amalan apa? Iya, dan yang semisal itu. Justru itu yang merupakan kesyirikan. Kalau kita paham ini, syiriknya zaman dulu, syiriknya zaman sekarang. Iya, ternyata sama. Sinilah kesyirikan, sama-sama syirik. Iya. Sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam. Ternyata syiriknya orang terdahulu itu lebih ringan jika dibandingkan dengan syiriknya orang zaman kami, kata Syekh. Dilihat dari dua sisi. Ini lebih dalam kan pembahasannya ya. Sekarang mau memilah lagi. Setelah jelas bagi kita, oh sama-sama syirik. Lihat syirik pada zaman Nabi. Oh ini syirik. Kita transfer, mau lihat juga. Dengan ilmu ini kita lihat, oh sama perbuatannya juga syirik. Kalau ini dikatakan musyrik pada zaman Nabi, kalau begitu zaman sekarang ini juga musyrik. Sebab sama. Nah, sekarang kacamatanya diperdalam. Dari dua syirik ini, ternyata syiriknya orang terdahulu lebih ringan jika dibandingkan dengan syiriknya orang sekarang. Ditinjau dari dua sisi. Dalam tinjauan dua sisi ini ya. Dalam tinjauan dua sisi ini. Walaupun dalam tinjauan yang lain, ya syiriknya orang terdahulu lebih. Misalnya apa? Dari sisi apa? Syiriknya orang terdahulu langsung apa? Iya. Menyerang Nabi SAW. Ingin membunuh Nabi SAW. Berperang dengan Nabi SAW. Membunuh para sahabat. Syiriknya orang musyrikin sekarang tidak mungkin. Iya. Kalau orang-orang yang mendatangi kuburan, bahkan justru mendatangi kuburannya Nabi, tidak mungkin mau mengurangi Nabi. Dari sisi itu, bukan dari situ. Syekh lihat. Syekh lihat dari sisi
Baik, dari dua sisi. Yang pertama, annal awwalina la yusyrikun wa la yad'un al malaika wal awliya wal awtan ma'a Allah illa fir raha wa amma fi shiddah fayukhlisuna lillahi ad-du'a kama qala ta'ala wa idza massakum ad-dur fil bahr dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barr a'radtum wa kana al-insanu kafura. Lihat, yang pertama dari dua hal itu, bahwa orang-orang terdahulu tidak melakukan kesyirikan dan tidak berdoa kepada para malaikat, wali-wali, berhala-berhala bersama Allah kecuali dalam keadaan ar-raha, tenang, tidak ada bahaya. Adapun dalam keadaan syiddah, bahaya, gawat, maka mereka yukhlisuna lillahi du'a, mereka justru ikhlas, memurnikan doa, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini perbedaan. Nanti akan beliau sebutkan kalau orang sekarang dalam keadaan tenang, dalam keadaan gawat, tetap kuburan ramai. Iya. Tetap kuburan Wali Songo, iya, kuburan Syekh Yusuf, kuburan Iman Lapeo, Dato' Museng, tetap. Bahkan semakin gawat, ada yang semakin khusyuk di kuburan. Tapi orang musyrik terdahulu, justru dalam kondisi gawat, mereka tahu betul semua selain Allah perantara, tidak perlu perantara, harus langsung murni kepada Allah. Murni kepada Allah. Sini bedanya. Sama-sama musyrik. Sama-sama orang kafir keluar dari agama. Tapi orang musyrik sekarang mengerikan. Mana dalilnya? Bahwa orang terdahulu seperti ini keadaannya. Beliau sebutkan banyak ayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud-dur fil bahr, dan jika bahaya menimpa kalian di tengah lautan, la dalla man tad'una illa iyyah. Jika bahaya menimpa kalian di tengah lautan, maka sedikit orang-orang tad'una, perhatikan tad'una, doa ibadah, doa ataupun ibadah. Sedikit mereka yang berdoa beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti ini apa? Kondisi mereka betul-betul apa? Keumuman mereka betul-betul mampu memurnikan. Tad'una illa iyyah. Ini pemurnian. Tidak ada doa mereka kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada takarrub pendekatan mereka ketika itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keikhlasan? Ya tidak. Ini ketauhidan? Ini ibadah yang diinginkan? Ini kondisi selamat dari syirik? Ya, kondisi selamat dari syirik ini. Tapi dalam kondisi ini saja. Tapi demikianlah tauhid jamaah. Iya. Apapun keadaannya, siapapun yang mengupayakannya, selama mampu memurnikan tauhid di sini, maka pasti selamat. Lihat, falamma najjahum minal bar, Allah selamatkan. Tapi dasar, sakala
Allah selamatkan mereka ke daratan, kata Allah, tak kala Allah selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian kembali berpaling. Wa kana al-insanu kafura, dan adalah manusia itu sangatlah kafir. Ayat ini menjelaskan kepada kita ilmu akan perbedaan ini. Iya kan? Orang sekarang kalau di tengah lautan dalam keadaan gawat gimana? Keluar semua itu kepercayaannya sudah. Iya. Macam-macam sudah keluar. Sini, iya. Perlu kita latih diri kita. Murni betul hambaan dalam semua keadaan. Iya. Tidak ada jaminan jamaah bagi kita. Kita paham sekarang. Iya, tapi tidak ada jaminan kan? Iya. Kan kita paham sudah. Tinggal bagaimana terus memantapkan, memurnikan. Saya pernah sebutkan kisah seorang pemimpin pondok pesantren. Saya dengar dari kasih ceramahnya sendiri. Semoga Allah mengampuninya. Beliau sudah meninggal. Pemimpin pondok pesantren yang cabangnya kayaknya ada di seluruh Indonesia. Mungkin ada juga di luar negeri. Pemimpin ini sudah meninggal. Di atas pesawat. Dia cerita keadaannya di atas pesawat. Pesawat ketika itu dalam keadaan goncang. Pesawat dalam keadaan goncang. Iya. Dia cerita bagaimananya. Hanya dari cerita itu, iya, dia mengarah dapat dipahami dari ceritanya bahwa dia ada nilai penyerahan terhadap salah seorang ulama besar Indonesia yang ada di pesawat itu juga, sehingga dengannya dia tenang. Dalam kondisi gawat seperti itu, iya, gimana katanya? Iya, tapi dia tetap tenang. Bisa tenang sebab apa? Serahkan kepada ada Kiai Haji Aliyati katanya di atas pesawat itu. Ini kondisi gawat ini pesawat. Ini pemimpin pondok pesantren yang dalam majalahnya pembahasan iman, tauhid, berantas syirik. Dalam kondisi gawat. Lihat, tidak ada jaminan keamanan. Sementara orang musyrik di sini dalam kondisi gawat kemana? Ayo, di sinilah terlihat syirik itu betul-betul mengerikan dan ikhlas itu betul-betul sangat luar biasa beratnya. Pemurnian ibadah, jangan entengkan dan jangan sekali-sekali tertipu dengan kebanyakan orang-orang bodoh yang mempelajari tauhid secara garis luarnya, kulit-kulitnya saja, sekedar materi, dia tidak memahami hakikat tauhid. Apa? Pembahasan tauhid sekali pertemuan sekali selesai. Kitab tauhid selesai, bisa dibahas dalam beberapa kali pertemuan. Kita perlu pembahasan lebih dalam, lebih luas, menyeluruh, syamil wa mutakamil. Kalau Nabi sendiri memantapkan la ilaha illallah sebelum diwajibkannya rukun Islam yang kedua itu berapa tahun? Salat 5 waktu rukun Islam yang kedua nanti diwajibkan pada peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-10. Setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun. Setelah itu terus pemantapan. Salat termasuk pemantapan la ilaha illallah. Tidak ada jaminan jemaah, tidak ada jaminan. Justru orang kapan semakin paham ketauhidan, semakin paham bahayanya syirik, maka apa? Semakin tidak merasa aman. Jangan merasa aman. Bahaya.
Baik. Ini cukup dulu. Ayat sebelumnya. Perhatikan. Iya. Pembahasan kita telah sampai pada ilmu. Kita sudah punya rahasia membongkar syubhat. Rahasia membongkar syubhat ini dasarnya adalah karena kita telah paham apa arti ibadah kepada Allah, apa arti ibadah kepada selain Allah, apa arti ibadah kepada berhala, apa arti ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selain berhala. Kita telah paham apa itu syirik. Siapa yang tidak melakukan syirik? Kita telah paham. Di atas ilmu inilah kita bisa memahami, membongkar syubhat orang-orang yang mengatakan saya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Bagaimana rahasianya? Tanya, apa itu syirik? Jelaskan kepada saya apa itu syirik. Kalau dia tidak tahu, katakan, kenapa kamu sampai mengatakan saya tidak melakukan kesyirikan sementara kamu tidak tahu apa syirik? Kalau dia jelaskan syirik adalah ini, ternyata salah, kamu pahamkan. Kalau dia tidak paham, maka kamu pahamkan bahwa inilah syirik. Atau kalau bahasanya dia rubah, saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Karena ini kan umum ini. Orang musyrik semuanya mengaku. Orang musyrik juga semuanya mengaku, saya tidak melakukan kesyirikan. Orang kafir Nasrani tidak mau mengatakan mereka orang kafir. Iya. Pernah dengar orang Nasrani mengatakan saya orang kafir? Kami orang sesat. Sama-sama pembahasan musyrik ini. Iya. Saya tidak mau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kalau itu apa itu ibadah kepada Allah? Apa itu ibadah kepada selain Allah? Jelaskan kepada saya. Kalau dia tidak tahu, iya. Kenapa kamu mengaku sudah? Sementara kamu tidak tahu. Kalau dijelaskan sedikit, jelaskan bahwa ini yang benar. Ini Quran, ini ayat. Demikian pula tentang ilah. Iya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Apa dimaksudkan dengan ilah? Ini kan awal pembahasan. Kamu menyatakan tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu menganggap ada ilah selain Allah. Buktinya apa? Ya, kamu melakukan ini, sebutkan bentuk-bentuk menganggap ilah selain Allah. Dengan arti apa? Menganggap, menyerahkan ibadah. Menganggap ada yang bisa dimaksudkan ibadah kepadanya. Bukan artinya menjadikan ilah, menganggap dia sebagai pencipta. Tapi kapan memaksudkan bisa diserahkan padanya ibadah, maka telah menganggap ilah kepadanya. Walaupun dia tidak melakukannya. Dia telah kafir dengan itu. Walaupun dia tidak melakukannya. Bukan dia menyerahkan ibadah kepadanya. Tapi dia menganggap ada. Berarti telah gugur la ilaha illallahnya. Gimana kamu mengatakan dirimu masih berada di atas la ilaha illallah sementara? Itu tadi, sehubungan dengan syubhat. Iya. Syubhat. Si jamaah tablik tadi. Apa ilahiyah itu? Apa uluhiyah? Tidak ada dalam Al-Quran. Goblok betul. La ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah adalah prinsip dasar kelompok ini. Prinsip yang paling pertama dari 6 prinsip dakwah adalah la ilaha illallah. Tapi justru dia ingkari kandungan dari la ilaha illallah, uluhiyah. Saya tidak tahu apa itu uluhiyah. Itu pun kata Rabb di sini, alastu bi rabbikum, dia tidak tahu penggunaan kata Rabb. Penggunaan kata Rabb dalam Quran dan Sunnah itu mempunyai 2 penggunaan. Kadang Rabb bermakna pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, diserahkan padanya apa? Yang mencipta, artinya apa? Yang segala penciptaan, penguasaan, pengaturan dan yang kembali kepada perkara-perkara ini, pemilik semua ini adalah Rabb. Ini makna Rabb. Tapi Rabb bukan hanya bermakna itu. Rabb, ketika kata Rabb disebutkan ketika secara mutlak, maka di dalamnya terkandung ilah, bermakna ilah.
Makanya dalam ruh itu dikatakan alastu bi rabbikum, bukankah saya adalah Rabb kalian? Iya. Di dalamnya sudah terkandung makna ilah. Di sini terdapat rahasia besar. Iya. Sebab untuk di antara dalil yang sangat hebat bahwa ilah yang sebenarnya hanyalah Allah, ketika seseorang memahami bahwa Rabb yang sebenarnya adalah Allah. Faham? Makanya pertanyaannya, penggunaannya alastu bi rabbikum, bukankah saya adalah Rabb kalian? Sebentar adamnya. Jelas ya? Demikian pula pertanyaan di alam kubur. Pertanyaannya apa? Man rabbuk, siapa Rabb kamu? Siapa Rabb kamu? Bukan artinya bahwa yang nanti ditanya di alam kubur hanya keyakinan siapa yang mencipta kamu, siapa yang menguasai kamu, siapa yang mengatur kamu, sehingga kapan mengakuinya, berarti sudah muslim. Oh tidak mungkin itu dimaksudkan. Sebab Rabb di sini di dalamnya terkandung makna ilah. Sebab pertanyaan mutlak, rububiyah mutlak. Ini penggunaan kata Rabb dalam istilah Quran dan Sunnah. Baik. Jadi ini ilmu penting. Hanya pembahasan ini, rahasia dalam perkara ini. Iya, rahasia dalam perkara ini. Sekali lagi, perhatikan. Rahasia dalam perkara ini kita bisa gunakan dalam banyak syubhat. Iya, banyak syubhat. Termasuk bidah kan? Iya. Ketika ada orang yang melakukan bidah, atau tertuduh sebagai ahli bidah dan semisalnya, saya bukan ahli bidah, saya bukan pelaku bidah. Katakan, kamu tahu bidah itu apa? Sama kan seperti itu. Iya. Kamu tahu apa itu bidah? Sama seperti saya salafi nih. Kamu tahu apa itu salafi? Iya. Atau yang membenci salaf. Apa itu kajian salaf? Kau tahu itu apa salaf? Yang kamu benci itu apa? Seperti itu. Kembalikan dulu pertanyaan. So dari pertanyaan itu bisa ditahu hukumnya apa? Kadang ada orang membenci karena memang tidak tahu. Kalau dia paham makna salaf itu apa, kemudian dia benci itu salaf, murtad orangnya. Saya hukumi murtad orangnya, keluar dari agama. Kalau dia paham apa arti as-salaf, kemudian dia benci ajaran as-salaf, maka dia benci ajaran Quran dan Sunnah. Murtad orangnya, keluar dari agama. Dan banyak orang yang benci bukan karena salaf, dia lihat orangnya. Memang sebagian orang-orang yang mengaku salaf misalnya salah dalam bertindak, manusia. Siapapun, jangankan itu sahabat pendahulunya. Salaf itu ya para sahabat yang paling pertama, bahkan pemimpinnya adalah Nabi sallallahu. Iya. Sahabat. Iya. Sahabat Nabi ada yang berzina tidak? Di zaman Nabi ada yang berzina tidak? Mencuri. Ada perempuan melakukan zina, tapi lihat tobatnya, mengalahkan tobatnya penduduk Madinah lebih baik. Kesalahan seperti itu. Jadi ada orang melihat, oh ini orang mengaku salah, ini dari kelompok kajian salah. Begini penampilannya, suka begini. Saya benci salah. Salahnya. Orang salaf mengatakan, oh dia benci salaf. Berarti murtad ini. Salah juga itu. Ini orang salaf goblok ini, menghukumi orang tanpa ilmu. Akhirnya tambah kacau keadaan. Tidak ketemu. Sebab apa? Tidak ketemukan ilmunya. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Apa yang dimaksudkan dengan ini? Kalau saya berlepas dari ini, kamu berlepas dari itu, mana? Apa kau tahu apa itu? Saya bukan pelaku bidah. Kau tahu apa itu bidah yang kamu berlepas darinya?
Demikian pula saya cinta Nabi Muhammad SAW. Apa artinya cinta kepada Nabi? Apa bukti cinta kepada Nabi? Apa syarat-syaratnya? Apa ininya? Bagaimana itu cinta kepada Nabi SAW? Seperti itu kan? Pelaku maulid dan semisal itu. Cinta kepada Nabi, semua mau cinta kepada Nabi SAW. Tapi apa itu cinta kepada Nabi SAW? Tanyakan apa itu cinta kepada Nabi SAW? Jelaskan. Kalau tidak tahu, terus kenapa kamu mengaku cinta sementara tidak tahu apa cinta? Apa syaratnya cinta kepada Nabi? Apa pembuktiannya cinta kepada Nabi SAW? Demikian pula, apalagi makna dakwah ila Allah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya bersemua ikhwah, saya muslim. Mengaku muslim, apa itu muslim? Apa itu muslim? Kita mau muslim, apa itu muslim? Apa artinya muslim itu? Jadi pengembangan ini luar biasa. Melahirkan apa? Melahirkan betul-betul jamaah. Agama ini harus dengan ilmu. Tidak dengan ikut-ikutan. Bukan hanya sekedar mengaku. Agama itu dengan ilmu. Ilmu dan ilmu. Kalau tidak bisa, maka minimal fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya dzikir jika kalian tidak tahu. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir kami ingatkan, kita telah sampai pada pembahasan kejelasan musyrik pada zaman Nabi dengan transfer melihat musyrik pada zaman Syekh. Atau pada zaman kita. Kemudian kita telah masuk pada pembahasan di antara musyrik ini mana lebih ringan kesyirikannya. Beliau ungkap kesyirikannya orang musyrik terdahulu itu lebih ringan jika dibandingkan dengan kesyirikannya orang musyrik pada zaman kami dilihat dari dua sisi. Dan kita sudah tahu satu sisi, satu dalil di satu sisi. Itu apa? Kesyirikannya orang terdahulu. Dalam kondisi tenang. Selamat. Tapi dalam kondisi gawat, mereka paham betul. Murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu. Orang musyrik sekarang dalam semua keadaan. Ini ilmu penting. Ini ilmu penting bahwa yang muslim adalah yang mampu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ikhlas kepada kita, selamat dari syirik, kekuatan ilmu, iman, amalan, dakwah, sabar di atasnya. Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala, qalban khashi'ah wa da'watan mustajabah. Allahumma rizqna as-sabr fi sabilik innaka antas sami'ul 'alim. وجواد كريم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه.